Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menerangkan tentang pendahuluan teori pendukung elemen mesin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Absari dengan nomor NRP 203922191. Perkenalkan, nama aku Dwi Alino Putra dengan NRP 20392211075. Dan perkenalkan, nama saya Ivan adalah Manuel dengan NRP 20392211097. Baik, mungkin bisa di next slide dan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Dwi Aldino. Oke, jadi sebelum masuk ke materi yang akan kelompok kami jelaskan, pertama-tama itu kita masuk dulu ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu, di sini kami akan membahas secara umum tentang mesin dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau rakitan dari beberapa elemen-elemen mesin yang bervariasi dan kompleks baik dari segi desain maupun segi teknis yang akhirnya untuk satu kesatuan unit yang dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita ini akan membahas tentang apa aja teori-teori yang menjadi basic yang akan mendukung pembelajaran di elemen mesin satu di bab selanjutnya. Jadi topik yang akan dibahas untuk teori pendukung itu ada 5. Yang pertama itu teori pendukung yang dipakai itu teori matematika dan fisika. Yang kedua itu mekanika, teori atau teknik kinematika dan dinamika. Yang ketiga teori kekuatan bagi pengetahuan bagi ilmu logis, ilmu logam, dan yang keempat itu teknologi mekanik. Yang kelima itu menggambar teknik atau mesin CAD dan sebagainya. Oke, di ilmu matematika dan fisika. Jadi kan kita membahas tentang hal-hal teori pendukung di elemen mesin. Jadi kenapa matematika itu berpengaruh di elemen mesin? Dikarenakan pengertian dari matematika sendiri itu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau struktur yang abstrak dengan hubungan-hubungan di antara hal-hal tersebut. Jadi kita tuh di elemen mesin membahas suatu hal konsep-konsep yang berhubungan tentang perhitungan, sama seperti teori pendukung dari fisika. Lalu selanjutnya itu ada mekanika, teori. Lalu selanjutnya ada mekanika, teori atau teknik kinematika dan dinamika. Jadi di bagian ini tuh kenapa menjadi bagian yang menjadi hal yang mendukung. Jadi di elemen mesin. Jadi intinya itu di elemen mesin satu itu kita tuh akan membahas lebih detail tentang fungsi-fungsi bagian-bagian dari mesin hal tersebut, tentang mekanika dan tentang teori-teorinya yang berkaitan dengan kinematika dan dinamika. Lalu selanjutnya itu ada teori kekuatan material pengetahuan bahan ilmu logam. Nah, kan di semester 2 itu kan kita sudah membahas mengenai ilmu bahan dan bahan teknik. Dengan basic tersebut, kita tuh menjadi masuk lebih dalam ke elemen mesin satu. Dikarenakan elemen mesin satu juga mempelajari tentang kekuatan suatu material, yield point, dan kekerasan suatu material. Ya, bukan hanya saja kita mempelajari tentang teori-teori saja, di sini pun kita harus mengetahui bagaimana teknologi mekanika. Dimaksud teknologi mekanik itu kan di elemen mesin satu juga kan di bab-bab yang akan dibahas tuh ada hal-hal mengenai tentang pengelasan, tentang sambungan, las, sambungan sambungan-sambungan lainnya. Nah, kita tuh harus mengetahui fungsi-fungsi hal tersebut tuh di bidang mekaniknya. Selanjutnya itu menggambar teknik atau mesin CAD dan sebagainya. Nah, kenapa hal tersebut menjadi teori pendukung di elemen mesin satu? Dikarenakan itu kita
bukan hanya mengetahui tentang teori dan cara kerja dari suatu sistem di bagian-bagian mesinnya atau bagian elemen-elemen di mesinnya. Nah, kita pun harus dapat menggambarnya, dapat memvisualisasikannya, bukan hanya mengetahui bagaimana fungsi dan pengertiannya saja. Kita bisa dilanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke klasifikasi atau pembagian materi elemen mesin ke depannya. Nah, ini terbagi menjadi 5 materi. Yang pertama yaitu sambungan elemen mesin, yang kedua adalah kopling, yang ketiga adalah poros, yang keempat adalah sistem transmisi, dan yang kelima adalah pegas. Baik, lanjut. Nah, kita masuk yang pertama itu adalah sambungan elemen mesin. Sambungan elemen mesin ini adalah sebuah sebuah salah satu hal yang penting yang ada dalam konstruksi mesin yang terdiri dari berbagai macam komponen yang kompleksnya disatukan dengan media sambungan. Nah, untuk ukuran dan dimensi komponen sambungan ini lebih kecil daripada elemen atau komponen mesin yang disambung, sehingga menyebabkan beban lebih terkonsentrasi pada sambungan tersebut. Karena beban yang terkonsentrasi pada sambungan oleh karena itu sambungan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar supaya mampu menahan beban yang berlebih sehingga aman dan mampu berfungsi dengan baik. Nah, bagian-bagian yang ada dalam sambungan mesin yaitu yang pertama adalah sambungan pakun keling atau rivet joints, yang kedua adalah sambungan mur dan baut yaitu bahasa lainnya adalah bolt and nut joints, ya, yang ketiga adalah sambungan las dan solder, welding and bracing joints, dan yang keempat adalah pasak dan pasak bintang atau key and spline joints, dan yang terakhir adalah sambungan pen atau pin joints dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah kopling. Kopling ini adalah sebuah elemen pada mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya, putaran atau torsi, dan poros penggerak atau driving shaft ke poros yang digerakkan, yaitu driven shaft, di mana putaran inputnya itu akan sama dengan putaran outputnya. Jika tidak ada kopling, maka akan sulit untuk menggerakkan elemen mesin dengan baik. Nah, bagian-bagian dari kopling itu yang pertama adalah rigid coupling, box coupling, clamp coupling, dan flange coupling. Kemudian ada juga flexible coupling, yaitu gear and jaw coupling, all dam coupling, kemudian universal joints elastic coupling. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah shaft atau poros. Shaft atau poros ini didefinisikan sebagai elemen mesin yang berputar, biasanya berbentuk lingkaran pada penampang, yang biasanya digunakan untuk menyalurkan daya dari satu bagian ke bagian yang lain, atau dari mesin yang menghasilkan daya ke mesin yang menyerap daya. Nah, untuk bagian-bagian dari poros atau shaft, itu yang pertama adalah poros transmisi atau line shaft, kemudian yang kedua adalah spindle atau spindle, dan gandar atau axle. Yang kemudian adalah poros fleksibel, yaitu flexible shaft, dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah sistem transmisi. Sistem transmisi itu adalah bagian mesin yang mengubah kecepatan dan tenaga putar. Sistem ini akan bekerja untuk memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Nah, sistem transmisi itu macam-macamnya ada belt and pulley, yaitu bagian-bagiannya adalah belt datar atau flat belt, yaitu kemudian adalah V-belt, dan belt bergerigi atau biasa disebut sabuk gilir, atau bahasa Inggrisnya timing belt. Yang kemudian adalah rantai atau chain, yang jenis jenisnya adalah rantai roll atau roller chain, dan kemudian ada rantai tenang, yaitu silent chain. Yang berikutnya adalah roda gigi, yang dimana bagian-bagian roda gigi atau jenis-jenisnya ada roda gigi lurus atau spur gear, dan kemudian ada roda gigi miring,
atau helical shear, lalu ada roda gigi berpotongan atau bevel shear, ya kemudian ada roda gigi cacing, worm shear dan lain sebagainya. Dan terakhir ada roda gesek dan lain-lainnya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pegas. Pegas itu adalah sebuah alat mekanis yang dirancang untuk menyimpan energi ketika terjadi defleksi dan untuk mengembalikan jumlah energi tersebut dengan jumlah yang setara saat energi itu dilepaskan. Banyak pegas digunakan dalam berbagai macam aplikasi, sejak pegas itu memungkinkan untuk mengontrol kekuatan, yakni selain dapat menyimpan energi, juga dapat melepaskan energi kembali. Nah, untuk fungsi penggunaan pegas itu antara lain meredam kejutan atau tumbukan, yang kemudian adalah membuat suatu kedudukan suatu bagian tetap pada tempatnya, yang berikutnya memberikan usaha sesuai dengan gaya pegas, dan yang terakhir adalah memberikan gaya. Nah, jenis-jenis untuk pegas ini ada pegas spiral tekan, pegas spiral tarik, dan pegas daun. Guys, dengan jenis-jenisnya itu pegas karet atau rubber spring, kemudian ada pegas udara atau air spring, dan lain sebagainya. Jadi di pendahuluan elemen mesin itu ada yang namanya sifat mekanik. Nah, sifat mekanik itu adalah menyatakan kemampuan suatu bahan untuk menerima beban, gaya, atau energi. Nah, di sifat mekanik material itu ada 7, yaitu ada kekuatan, keuletan, ketangguhan, kekerasan, kekakuan, kekenyalan, dan terakhir kelelahan. Jadi aku mau jelasin dulu yang pertama. Mungkin next. Jadi, yang pertama itu ada kekuatan material atau strength. Nah, di kekuatan strength material ini adalah di mana besar gaya yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda dengan luas penampang tertentu. Itu kekuatan material atau strength. Next, terus ada keuletan material atau ductility. Itu juga di mana kekuatan yang ditentukan oleh besarnya regangan permanen sebelum patahan itu ductility. Itu ductility. Next, ya ketangguhan atau toughness. Nah, ketangguhan atau toughness adalah di mana kekuatan yang dikaitkan dengan jumlah energi yang diserap bahan sampai terjadinya patahan benda tersebut. Next, nextnya kekerasan. Kekerasan atau hardness, di mana menyatakan kemampuan ketahanan bahan terhadap goresan, pengikisan atau abrasi, dan juga identitas atau penetrasi. Next, kekakuan atau stiffness material. Nah, di kekakuan atau stiffness material itu, di mana menyatakan kemampuan bahan untuk menerima ketegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya atau perubahannya untuk dari bentuk atau deformasi tersebut. Next, kekenyalan material atau elasticity. Nah, di elasticity yaitu di mana menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen. Itu kekenyalan material. Next. Nah, yang terakhir itu ada kelelahan atau fatigue. Nah, ya, di kelelahan itu di mana menyatakan kecenderungan bahan atau logam untuk patah bila menerima beban yang berulang. Jadi, bebannya diulang-ulang terus. Itu yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisitasnya. Itu dari sifat-sifat mekanik yang ada di elemen si penerangan yang mesin. Next. Nah, di pendahuluan juga itu ada yang namanya
perencanaan mesin. Nah, di perencanaan mesin itu adalah perencanaan mesin di mana adalah suatu kreasi untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan yang direncanakan dan juga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Eh, dalam dalam dengan teknik khususnya teknik mesin kaidah ilmiah tersebut menyangkut seluruh disiplin teknik mesin seperti matematika, fisika, kimia, mekanika teknik, ilmu bahan, perpindahan panas, termodinamika, mekanika fluida dan sebagainya dan lain-lainnya. Itu dari perencanaan mesin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.